Oke, sebelum kita masuk ke project yang bakal kita jelasin, kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu ya. Untuk perkembangan teknologi informasi yang pesat ini kan telah mendorong informasi di berbagai sektor industri, termasuk e-commerce. Di era digital ini, toko online tidak hanya bersaing dalam menyediakan produk yang beragam, tetapi juga dalam memberikan pengalaman berbelanja yang personal dan relevan bagi pelanggan. Nah, salah satunya cara untuk meningkatkannya ini kita perlu menawarkan gitu kan untuk pengalaman berbelanja yang personal melalui sistem rekomendasi, di mana pelanggan ini bisa menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan yang preferensi mereka. Nah, akan tetapi mengembangkan sistem rekomendasi yang efektif ini bukanlah tugas yang sederhana. Data transaksi pelanggan yang besar dan kompleks memerlukan pengolahan yang canggih dan infrastruktur yang scalable. Dalam hal ini, teknologi cloud computing menawarkan solusi yang inovatif. Kurang lebih seperti ini, di mana dengan kemampuan untuk menyimpan, memproses dan menganalisis data dengan skala yang besar, layanan cloud seperti Amazon Web Service ini memberikan fleksibilitas yang efisiensi dalam membangun sistem rekomendasi. Nah, ini kan tujuan, di mana proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem rekomendasi real-time berbasis big data menggunakan cloud computing, meningkatkan pengalaman pelanggan dan mendukung pertumbuhan bisnis e-commerce. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari tim kelompok saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian cloud computing. Jadi, cloud computing itu adalah teknologi yang memungkinkan akses fleksibel ke sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, dan aplikasi melalui jaring internet. Terus juga teknologi ini menawarkan keunggulan seperti skalabilitas, efisiensi biaya, dan keandalan. Jadi dalam konteks proyek ini, layanan cloud digunakan untuk menyimpan, memproses, dan menganalisis data besar secara efisien. Itu pengertian cloud computing. Oke. Terus juga di sini ada karakteristik dan metode layanan. Jadi karakteristik cloud computing ini menurut National Institute of Standard and Technology, singkat itu NIST. Cloud computing ini memiliki 5 karakteristik utama. Yang pertama di sini ada on-demand self-service, mana pengguna dapat mengakses layanan cloud mengakses layanan cloud kapan saja tanpa interaksi manusia. Terus yang kedua di sini ada broad network access, di mana layanan cloud dapat diakses melalui berbagai perangkat dengan koneksi internet. Terus yang ketiga ada resource pooling, yaitu di mana sumber daya dikumpulkan untuk melayani banyak pengguna dengan mode multi tenant. Terus yang keempat ada rapid elasticity. Jadi rapid elasticity ini kemampuan untuk meningkatkan atau mengurangi kapasitas sesuai kebutuhan. Nah, yang kelima ada Distributed service, yang dimana pemanfaatan sumber daya dicatat dan dikelola untuk efisiensi biaya. Terus juga di sini ada metode layanan cloud computing. Nah, terus cloud computing ini memiliki 3 model utama, itu ada infrastructure as a service yang disingkat jadi IaaS. Nah, jadi dia ini menyediakan infrastruktur seperti server dan penyimpanan, contohnya seperti Amazon EC2 dan Google Compute Engine. Terus metode yang kedua ini ada platform as a service, disingkat dari PaaS. Jadi dia ini menyediakan platform untuk mengembangkan aplikasi, contohnya seperti AWS Elastic Install, Google App Engine. Nah, terus yang ketiga ada software as a service yang disingkat SaaS. Jadi software as a service ini menyediakan aplikasi siap pakai melalui internet, contohnya seperti Google Workspace dan Salesforce. Itu contohnya. Nah, terus di sini ada big data dan beserta karakteristik dan teknologi layanan. Jadi big data ini merujuk pada kumpulan data yang besar, kompleks, dan sulit dikelola dengan teknologi tradisional. Jadi si big data ini datanya dihasilkan dari berbagai sumber seperti media sosial, transaksi online, dan perangkat IoT. Terus di sini ada karakteristiknya juga. Jadi karakteristiknya ada 3. Karakteristik itu ya, pertama ada volume, yaitu ukuran data yang sangat besar. Yang kedua ada velocity, kecepatan data dihasilkan dari proses. Yang ketiga variety, ini itu beragamnya format data, struktur, semi struktur, dan tidak terstruktur. Terus juga ada teknologi yang digunakan big data, itu ada Hadoop ini adalah framework open source untuk penyimpanan dan pemrosesan data besar. Nah, terus yang kedua ada Spark. Jadi Spark ini adalah alat pemrosesan data yang cepat
dan mendukung machine learning. Yang ketiga, ini ada NoSQL database. Jadi dia itu basis data yang dirancang untuk menangani data tidak terstruktur. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti MongoDB dan Cassandra. Oke, di sini ada sistem rekomendasi. Jadi sistem rekomendasi ini adalah aplikasi machine learning yang bertujuan untuk memprediksi preferensi pengguna dan memberikan rekomendasi yang relevan. Terus ini ada pendekatan sistem rekomendasi. Nah, dia ada 3. Yang pertama itu ada content based filtering, yang dimana berdasarkan preferensi pengguna sebelumnya. Yang kedua ada collaborative filtering, itu berdasarkan data perilaku pengguna lain yang serupa. Nah, terus yang ketiga ada hybrid approach, itu menggabungkan content based dan collaborative filtering. Dan terus di sini ada implementasi pada e-commerce. Nah, di sini ada 3 nih. Yang pertama itu menampilkan produk terkait. Yang kedua, memberikan saran berdasarkan nilai pembelian. Nah, yang ketiga, meningkatkan retensi dan konversi pelanggan. Oke. Di sini ada keamanan pada cloud computing dan layanan Amazon Web. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan pada cloud computing. Di sini ada enkripsi data, yaitu berfungsi untuk melindungi data selama penyimpanan data transmisi. Nah, yang kedua, autentikasi 2 faktor atau disingkat dari 2FA. Yang dimana 2FA ini menambah lapisan keamanan untuk akses pengguna. Nah, yang ketiga ada firewall dan IDS atau IVS, yang dimana dia itu mendeteksi dan mencegah ancaman jaringan. Nah, yang keempat, di sini ada kepatuhan regulasi. Jadi kepatuhan regulasi ini berfungsi untuk memastikan layanan cloud mematuhi standar keamanan seperti GDPR atau ISO 27701. Nah, terus di sini ada layanan Amazon Web Service atau yang disingkat jadi AWS. Jadi Amazon yang pertama ini ada Amazon S3, yang dimana berfungsi untuk penyimpanan data skala besar. Terus ada yang kedua itu ada Amazon EMR. Jadi dia ini untuk pemrosesan data big data dengan Hadoop atau Spark. Nah, yang ketiga ada AWS SageMaker, yang dimana AWS SageMaker ini untuk pelatihan dan penyebaran model machine learning. Nah, yang keempat ada AWS Lambda. Jadi AWS Lambda ini berguna untuk menjalankan kode tanpa server. Oke, jadi penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman rekan kelompok saya. Oke, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang persiapan awal lebih dahulu. Kemudian nanti ada implementasi sistemnya yang mau saya lanjutkan seperti itu. Oke, untuk persiapan awal kita ada 3 perencanaan, yaitu penentuan platform cloud, pengumpulan data, dan rencananya. Oke, untuk ditentukan platform cloudnya kita pemilihannya ini sangat penting ya buat pengembangan sistem rekomendasi berbasis big data. Kita pakainya AWS atau Amazon Web Services kayak gitu. Terus kenapa sih saya atau kelompok kami itu milih AWS ya? Karena ini pilihan yang tepat aja buat menyediakan layanan yang mendukung penyimpanan dan pemrosesan data seperti itu. Lalu ada pengumpulan data di sini teman-teman. Bisa dilihat penjelasan mengenai data itu sendiri ya udah jelas sebetulnya ada di layar monitor teman-teman. Elemen penting yang dalam sistem rekomendasi sehingga pengumpulan data perlu direncanakan dengan baik. Untuk perencanaannya, pertama ada desain sistem atau diagram arsitektur, lalu ada implementasi program dan analisis mengukur hasil seperti itu. Oke, untuk diimplementasi sistem teman-teman, di sini ada beberapa langkah. Ada 5 langkah yang harus kita bahas. Yang pertama ada upload data ke Amazon S3-nya, terus ada proses data dengan Amazon EMR, terus ada pembuatan model rekomendasi dari SageMaker, sama membangun API dengan AWS tadi atau Amazon Web System, lalu ada integrasinya dengan front end seperti itu teman-teman. Nah, untuk di desain sistem, karena kita membuat desain sistem untuk e-commerce yang berbasis cloud, di sini ada proses pengembangan dan implementasinya. Di mana tadi perencanaan dan analisa kebutuhannya itu kita memakai kebutuhan fungsional. Oh ya, yang perlu teman-teman ketahui, di kebutuhan fungsional ini ada 2 ya teman-teman. Jadi ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Lagi-lagi, kalau untuk kebutuhan fungsional ini bisa disesuaikan dari fitur-fitur yang teman-teman buat, entah itu dari implementasi, fitur-fitur yang harus ada dan segala macam. Begitu juga dengan analisa untuk fungsi non fungsional seperti itu teman-teman. Nah, ini juga didasarkan dengan tujuan dari sistem e-commerce yang saya buat gitu, yang kami buat. Ya, berikut ada beberapa kebutuhan fungsional yang harus ada. Nah,
Di sebelah kiri teman-teman bisa melihat use case-nya, dan di sebelah kanan ini proses pengembangannya. Seperti itu. Sebetulnya ada dua sistem pengembangan yang biasanya kita pakai. Yang pertama itu waterfall dan yang kedua agile, gitu teman-teman. Ya, untuk di use case sendiri di sini punya dua aktor, di mana ada pembeli dan admin, teman-teman. Nah, teman-teman gak usah terlalu lihat fokus ke data tabelnya. Lihat aja panah mana yang mengarahkan si aktor terhadap fitur. Contoh seperti ini. Untuk pembeli itu si user hanya bisa mengakses beberapa fitur. Yang pertama dashboard, profile, login, register, penambahan, penghapusan, dan mengubah produk. Mohon maaf teman-teman, untuk penambahan penghapusan itu adanya di admin. Nah, untuk keranjang pembelian, pembayaran, tracking pesanan itu ya itu bisa dilacak oleh pembeli seperti itu. Nah, di sini ada aktor kedua yaitu admin. Dia hanya memiliki 4 fitur yang bisa diakses. Yang pertama profile, login, register, sama penambahan tadi yang permodalannya create atau create, redirect, sama edit, sama hapus juga kayak gitu ya. Terus ada tracking pesanan teman-teman. Jadi gini, komposisinya ketika memang teman-teman sudah membeli produk, yang mengupdate itu sebetulnya bukan si admin ya. Ini mungkin harusnya kita menambahkan satu aktor lagi, nanti kesalahan di sini. Harusnya ada pihak layanan pengiriman, di mana itu hanya bisa di tracking oleh pihak JNE dan lain-lain gitu, tidak bisa di tracking oleh pihak admin gitu teman-teman. Kayak gitu. Untuk proses pengembangan implementasinya kita pertama tadi ada perancangan dan analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan front end, back end, terus integrasi video conference, pengembangan back end, dan deployment. Ya. Kayak gitu. Oke, di sini aku mau jelasin tentang fitur-fitur markup dari aplikasi yang kita buat. Yang pertama ada fitur login, di mana di sini kalian bisa masukkan username-nya, password, lalu masuk. Kalau memang kalian belum punya akunnya, kalian bisa register dulu. Nah, untuk fitur login ini kayak pengguna itu harus memasukkan kredensial yang salah diberikan untuk umpan balik yang sesuai, misal kayak pesan kesalahan, email, dan kata sandi. Lalu dalam fitur login ini setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, di sini ada fitur untuk registernya. Lalu kalian bisa langsung ke fitur dashboard. Nah, pada halaman utama ini, pengguna disuguhkan dengan koleksi flash sale produk yang menarik perhatian dengan penawaran menarik dengan batas waktu tertentu. Nah, di sini kalian bisa melihat koleksi-koleksi pakaian yang aplikasi itu suguhkan. Lalu kalian bisa klik si dashboard tersebut, lalu ada rincian-rincian dari produknya. Lalu kalian juga akan disuguhkan oleh rekomendasi produk. Lalu untuk mockup selanjutnya di sini ada fitur profil, di mana kalian dapat mengubah nama kalian, email, nomor telepon. Dan itu untuk penguat pengiriman nanti gitu pada fitur pengiriman. Lalu di sini juga kalian dapat mengubah nomor telepon. Nah, lalu di sini ada tracking pesanan, di mana kalian nih dapat melihat nih di sini pesanan kalian sudah sampai mana, yang sudah dibayar atau belum, lalu sedang diproses seperti apa. Kalian bisa lihat di tracking pesanan. Lalu di sini ada slide dari pembayaran, di mana di sini ada rincian alamat yang bisa kalian edit di halaman sebelumnya. Lalu di sini ada rincian produk yang harus kalian bayar. Lalu kalian bisa klik. Dan di sini juga ada ongkir yang akan kalian terima. Ya, baik, kita lanjut. Selanjutnya ada testing dan evaluasi. Kita udah di tahap ini, di mana jenis pengujian yang digunakan ini yang pertama ada fungsionalitas, di mana fungsionalitas di sini itu kita harus memastikan nih semua fitur utama yang berjalan sesuai tujuannya gitu kan, termasuk proses registrasi, login, navigasi, manajemen akun pengguna, itu kan pembayaran, konfirmasi pesanan, dan lain-lain gitu kan. Jadi di mana pengujian ini dilakukan menggunakan berbagai skenario untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug. Lalu ada pengujian lintas perangkat, di mana kita harus mengetes nih, memastikan antarmuka atau UI-nya ini responsif dan dapat digunakan oleh berbagai perangkat seperti smartphone, mungkin ada tablet, ada laptop atau PC desktop, dan lain-lain. Nah, di mana performa dan konsistensi ini udah ada yang ketiga, di mana pengguna diuji di berbagai browser populer seperti Chrome, Safari, Firefox, dan Edge. Di mana pengujian performa ini kita ada dua, di mana ada uji beban. Kita harus memeriksa apakah aplikasi ini dapat menangani sejumlah masalah besar yang mengakses
yang mengakses secara bersamaan gitu, termasuk aktivitas intensif seperti check out bersamaan. Lalu kita ada uji stress juga, di mana menguji batas kapasitas sistemnya, memastikan stabilitasnya gitu saat beban kerja mencapai puncaknya. Lalu di sini ada uji keamanan, di mana yang keempat ini pengamanan kita juga harus uji penetrasi gitu kan, mengidentifikasi potensinya untuk mencegah akses tidak sah atau eksploitasi sistem. Lalu ada pengujian API, di mana menguji keandalan endpoint API untuk memastikan keamanan data pelanggan termasuk enkripsi dan otorisasi. Yang terakhir kita ada simulasi serangan, karena kita juga menguji kerentanan terhadap serangan seperti cross-site scripting, SQL injection, dan serangan brute force pada autentikasi. Kita lanjut ke rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada deployment ke cloud, di mana ada pilihan beberapa dari platform cloud. Yang pertama, di mana setelah pengujian selesai dan aplikasi dinyatakan siap, proses deployment ke platform cloud ini dilakukan untuk memastikan stabilitas, kendala, dan ketersediaan sistem. Lalu di sini ada AWS atau di mana Amazon Web Service, di mana digunakan untuk EC2 untuk hosting. Lalu ada S3 untuk penyimpanan file, lalu ada RDS untuk database, lalu ada Google Cloud, di mana sini untuk memanfaatkan Compute Engine untuk hosting backend, dan Google Cloud Storage untuk penyimpanan file. Lalu ada Azure, di mana untuk pilihan Azure FFs ini untuk aplikasi, dan Azure Blob Storage untuk penyimpanan file. Lalu di sini ada pengolahan dan skabilitas, di mana di sini ada auto scaling, di mana pastikan sistem dirancang untuk menyesuaikan kapasitas secara otomatis sehingga dapat menangani lonjakan pengguna terutama selama jam sibuk. Lalu ada CDN atau Content Delivery Network, di mana ada implementasikan CDN untuk mempercepat pengiriman konten ke pengguna di berbagai lokasi geografis. Lalu ada monitor dan pemeliharaan, di mana dengan monitoring dan pemilihan ini dapat digunakan layan monitoring seperti AWS, CloudWatch, Google Stack Driver, atau Azure Monitor untuk memantau perform aplikasi. Lalu juga dapat mendeteksi masalah dan melakukan analisis log. Lalu untuk monitoring dan pemilihan ini juga dapat terapkan pembaruan sistem secara berkala untuk menjaga stabilitas, meningkatkan keamanan, dan memastikan aplikasi tetap andal. Setelah kita lihat proyek yang kita buat, kita udah masuk ke hasil pengujian, dimana kita ada 3 hasil pengujian. Yang pertama ada pengujian fungsionalitas, lalu ada pengujian lintas perangkat, lalu yang terakhir ada pengujian keamanan, seperti tadi yang kita mau bahas di hasil dan pembahasan. Nah, di mana pengujian fungsionalitas ini dia dilakukan untuk memastikan nih seluruh fitur sistem berjalan dengan baik. Kita juga harus dicek gitu kan, dari mulai login dan registrasi gitu kan, sistemnya bisa mengelola login dan registrasi dengan benar atau tidak gitu kan. Lalu ada dashboard, pengguna juga dapat melihat berbagai produk yang ditawarkan pada toko gitu kan. Lalu dapat melihat berbagai fitur rincian terkait produk yang ingin diketahui. Lalu yang kedua ada pengujian lintas perangkat, di mana di sini dapat dilakukan untuk memastikan aplikasi dapat diakses dengan baik di berbagai platform, bisa jadi desktop, tablet, dan smartphone. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa antarmuka aplikasi ini berfungsi responsif dengan baik di semua perangkat dan semua fitur dapat diakses tanpa hambatan. Lalu yang terakhir ada pengujian keamanan, di mana pengujian keamanan di sini diuji menggunakan pengujian penetrasi dan audit keamanan terhadap API yang digunakan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data sensitif seperti kata sandi terenkripsi dengan baik menggunakan standar keamanan yang sesuai. Nah, dari hasil pengujian kita lanjut ke evaluasi sistem. Nah, evaluasi sistem di sini kita menemukan 2 poin, yaitu ada umpan balik pengguna dan kinerja sistem. Di mana setelah sistem dikembangkan dan diuji, evaluasi sistem berdasarkan hasil pengujian dan umpan balik pengguna. Di sini umpan balik pengguna di sini terdiri dari admin dan pembeli, di mana memberikan umpan balik positif mengenai kemudahan pengguna antarmuka dan kelancaran akses untuk
di e-commerce sendiri. Dimana di sini kelebihannya pembeli dapat membeli produk pakaian yang diinginkan dengan jarak jauh, tanpa datang langsung ke toko. Sedangkan kekurangannya ternyata beberapa pengguna menyarankan terkait menambahkan beberapa metode pembayaran mulai dari mobile banking ataupun e-wallet. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ada kinerja sistem, di mana sistem di sini terbukti mampu menangani beban pengguna yang tinggi dengan waktu respon yang cepat. Bahkan saat digunakan oleh banyak pembeli, sistem tetap bisa mengakses proses pembayaran tanpa terkecoh serta menampilkan produk yang diinginkan pembeli. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Ternyata untuk platform e-commerce di sini berbasis cloud berhasil memenuhi tujuan utama, di mana menyediakan pengalaman belanja yang efisien, fleksibel, dan mudah diakses. Sistem ini mendukung skalabilitas, ketersediaan tinggi, serta fitur-fitur utama seperti katalog produk, proses checkout, dan pembayaran dengan responsivitas baik di berbagai perangkat. Lalu di sini ada fitur keamanan seperti autentikasi JWT dan RBAC, memastikan privasi data pelanggan, di mana sistem pengelolaan produk juga memungkinkan pengelolaan inventaris, harga, dan promosi secara efisien. Selain itu, dashboard pengguna mempermudah pelacakan, pesanan, dan riwayat pembelian. Sekian.